Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wa jurudul maitati tadhuru bid-dibaghi. Benar enggak sampai situ? Ya. Halaman 4 paling atas. Faslun, fasal baru, masalah baru. Wa juludul maitati, dan kulit. Julud itu kulit. Al maitati, kulitnya bangkai. Maitah itu bangkai. Wa juludul maitati, dan kulitnya bangkai. Tathuru bid-dibagi, tathuru itu menjadi suci. Bid-dibagi, dengan disamak. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita berkumpul bersilaturahmi sekaligus kita menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa juludul maitah, dan kulitnya bangkai. Jadi kita mau ngomongin ini banyak nih. Pertama kita ngomongin bangkai, apa yang disebut dengan bangkai. Lalu ada yang suci, ada yang najis itu ternyata bisa jadi suci. Salah satunya ini. Apakah setiap najis lain itu juga punya kemungkinan jadi suci? Nah, itu kita bahas. Wa juludul maitati, dan kulitnya bangkai. Jadi yang disebut bangkai itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bangkai itu kullu hayawanin tuzhaqu ruhuhu bighairi tariqin syar'iyyin. Itu namanya bangkai. Jadi bangkai itu setiap hewan yang ruhnya hilang atau ruhnya dicabut atau mati bahasa kitanya, bighairi tariqin syar'iyyin, tidak dengan cara yang syar'i, gitu. Itu namanya bangkai. Hewan yang matinya tidak dengan cara yang syar'i. Apa cara yang syar'i supaya hewan itu kalau mati tetap suci, bisa dikonsumsi kalau dagingnya halal? Ya caranya ada dua. Pertama, ada hewan yang kita sebut dengan, kalau di kitab fikih namanya maqdurun alaihi. Maqdurun alaihi itu artinya hewan yang bisa kita kontrol. Hewan yang bisa kita pegang. Jadi hewannya kagak kabur, kagak macam-macam, kita bisa pegang. Kalau hewannya makdur bisa dipegang, maka wajib disembelih lehernya. Itu hewan kalau dibilang biar matinya syar'i, tetap jadi suci, boleh dikonsumsi, tentu yang halal dimakan begitu ya.
Jadi kalau dia hewan yang makdur alaihi bisa dipegang, itu disembelihnya digorok lehernya, diputusin tuh 3 uratnya. Kemudian kalau dia hewan yang ghairu makdurin alaihi, ghairu makdurin alaihi itu tidak bisa dikontrol. Ada hewan yang dagingnya halal dimakan tapi nggak bisa kita pegang. Contohnya apa? Burung. Burung kan nggak bisa kita pegang, susah terbang-terbangan. Atau apalagi rusa, kan lari-larian. Atau kambing, kambing gila tapi gitu. Kambing gila itu kan kemana-mana. Nah, hewan yang tidak bisa kita kontrol tapi dia halal dimakan dagingnya namanya ghairu makdurin alaihi. Hewan yang ghairu makdur tuh biar jadi halal dagingnya gimana cara matiinnya? Diburu. Diburu. Burunya pakai apa? Boleh pakai panah, boleh pakai tombak, boleh dengan hewan buruan gitu. Yang penting tuh panahnya itu, tombaknya itu memang za'ikur ruh marrotan. Sekali nusuk nyawanya hilang, begitu, mati. Jadi itu hewan mati bukan gara-gara kehabisan darah, tapi emang ini tombaknya tajam. Panahnya tuh pas ini menuju bagian yang memang mematikan. Lalu kalau belakangan ulama kontemporer membolehkan dengan timah panas, senapan, begitu. Jadi diburu, dipanah, ditombak. Zaman dulu kan panah, tombak, atau diburu dengan hewan buruan. Nah, hewan buruan apa aja Ustaz? Dulu yang jadi hewan buruan itu 2. Al-kalbu wal baz. Al-kalbu itu anjing, yang kedua al-baz. Baz itu elang. Dipihara itu sama orang jazirah itu salah satu tujuannya buat berburu. Nah, bagian yang dimakan oleh anjing atau yang bagian dicakar oleh elang itu yang jadi haram dimakan, itu dipisahin gitu. Sisanya yang jadi halal. Dengan catatan hewan buruan ini hewan yang kalau bahasa kita tuh training, yang sudah ditraining, dilatih. Kalau bahasa Al-Qur'an mukallibuna tu'allimunahunna. Mukallibina ay mukallibun, orang yang memang dilatih, tu'allimunahunna bima 'allamakumullah, dengan latihan yang Allah ajarin. Apa Allah ngajarinnya gimana? Simpel. Ini hewan disuruh nyerang-nyerang, kalau berhenti, itu namanya dilatih. Tapi kalau dia langsung buru sendiri, kagak pakai perintah, dia ngeliat ada rusa langsung dikejar, itu bangkai jadinya. Sebab hewan buruan ini makan atau berburu atas kehendak dirinya sendiri, bukan si tuannya. Gitu. Berarti ini hewan tidak terlatih. Sebab yang disebut terlatih oleh Allah tuh yang kalau idza amarahu ihtarasat wa idzam tana'ahu imtana. Kalau dia diperintah nyerang, kalau disuruh berhenti. Itu namanya terlatih. Begitu. Nah, ada hewan yang matinya enggak begitu. Tidak disembelih, tidak juga diburu. Nah, itu yang namanya bangkai. Jadi matinya tidak disembelih atau tidak diburu secara syar'i. Walaupun hewannya halal dimakan. Kambing matinya kegencet truk misalnya begitu, truk mau mundur dia di tengah-tengah kejepit gitu. Mati itu jadi bangkai, itu yang disebut bangkai. Atau hewan-hewan yang mati kelaparan, ada kucing yang kelaparan, ada ayam yang kelaparan misalnya, hewan yang kena penyakit, itu namanya bangkai. Nah, kalau yang bangkai ini muanya najis nih. Jadi hewan yang matinya tidak disembelih secara syar'i itu namanya bangkai. Nah, yang namanya bangkai itu maita itu muanya najis. Muanya. Dagingnya najis, kagak boleh dimakan kalau dia hewan yang memang halal dagingnya, karena matinya bangkai nggak boleh dimakan. Jadi najis.
kulitnya juga najis, bulunya jadi najis. Jadi semua bagian hewan bangkai itu najis, nggak boleh dimanfaatin. Zaman dulu ada orang yang kemudian apa istilahnya nanya sama Nabi, afala nanfa'u bijuludiha ya Rasulullah. Ya Rasul, apa iya kagak bisa kita manfaati ini daging apa namanya kulitnya? Maksudnya sayang. Ini segede-gede hewan jadi bangkai kagak diapa-apain sayang. Iya kalau daging kita nggak boleh makan lah. Sebab urusan makan ini urusan apa yang akan jadi diri kita. Kalau jadi diri kita dari najis ya bisa-bisa kelakuan kita kotor semua. Tapi kan kulitnya kagak kita makan ya Rasul. Apa nggak bisa kita manfaatin? Nah, kemudian muncullah itu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Kalau kulit bangkai itu disamak jadi suci. Gitu. Makanya dari sekian bagian tubuh hewan bangkai itu yang bisa jadi suci kulitnya doang, begitu. Dan jangan ditambah-tambahin lagi, emang kulitnya doang udah gitu. Sebab ini aslinya bangkai, satu-satunya bagian tubuh yang dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkan ini adalah kulitnya, gitu. Wa juludul maitah, dan kulitnya bangkai tathuru bidibagi, bisa jadi suci dengan disamak. Dibak itu artinya samak. Samak itu kalau bahasa tradisional tuh, samak itu gosokin kulit bangkai sampai hilang gajih-gajihnya. Yang tersisa dari itu tibang kulit doang, kulit bener, nggak nyampur sama yang lain. Kalau bulu mungkin bisa kecampur, tapi bulu tuh bukan bagian dari kulit, nggak boleh ada juga. Sebab tuh bulu najis itu. Pokoknya seluruh bagian tubuh bangkai itu najis kecuali kulit. Kalau kulitnya disamak, dulu disamak. Kalau dulu kita punya orang tua, kita punya engkong tuh, itu disamak tuh pakai air garam. Jadi ini kulit nih direndam di air garam, air garamnya hangat, air panas campur garam rendam. Gitu. Itu kemudian beres direndam, diangkat, digosok. Gosokannya tuh dulu apa namanya, gosokan kawat. Pokoknya kalau kulit sapi kan rentable, gosokan kawat tuh tetap bagus tuh kulitnya, kecuali kalau sapinya umur sekian setahun kan ya tipis kulit. Ini kalau sapinya udah gede, wah. Atau pakai batu koral. Nanti udah beres tuh gaji-gajinya hilang, direndam lagi pakai air bersih. Digosok baru kemudian dijemur. Jemurnya dijembreng begitu pakai paku. Nah itu samak model zaman dulu begitu. Jadi tidak ada ketentuan samak gimana ya Ustaz. Gosok aja. Gosok sampai yang tersisa tuh kulitnya doang begitu. Kulit bener gitu. Itu namanya samak. Kalau modern sekarang nih ada apa namanya, ada pabriknya. Dulu saya pernah ikut tuh ke pabrik yang ngolah kulit-kulit hewan untuk dijadikan baju, apa namanya, jaket, macam-macam. Diajak sama teman saya bocah, namanya Unyil, laptop si Unyil itu. Jadi nonton laptop si Unyil, dia ada episode datang ke pabrik pengolahan kulit. Waktu itu macam-macam, ada kulit ular, ada kulit buaya, dijadiin bahan-bahan untuk sepatu, jaket, macam-macam. Jadi pabriknya tuh punya mesinnya 3. Jadi kulit yang masih bau nih, masih bangkai ini masuk ke mesin pertama, digiling. Muter tuh gilingan, asapnya keluar. Kalau asapnya keluar berarti gilingannya panas gitu kan. Kalau asap keluar berarti panas, bukan dingin, itu panas. Nanti dari situ keluar masuk gilingan kedua. Gitu. Gilingan kedua ini dicuci. Masuk gilingan kedua, keluar masuk gilingan ketiga, dikeringin. Habis dikeringin baru dicuci di bawah matahari. Begitu. Nanti habis dicuci di bawah matahari masuk mesin lagi, namanya mesin press. Jadi kulit yang kering itu dipres apa sampai benar-benar apa sih
Iya, bisa bisa dilipat begitu. Itu dipres itu gitu. Sampai akhirnya bisa tuh digunting-gunting diolah. Itu namanya samak modern, pakai mesin. Jadi kalau kita nih ngelihat ada apa namanya kambing mati kelindes mobil kan sayang tuh kulitnya. Kulit ini ya kulitin cuci apa cuci sendiri gitu. Tapi kalau apa namanya kalau kulit hasil hewan kurban kan tidak najis. Cuman memang bau busuk sebab masih nyampur sama itu lemaknya, gajihnya. Itu kan najis mah enggak, cuman busuk. Nah busuk-busuk ini yang kemudian jadi nggak bisa dimanfaatkan. Kan kalau udah kelamaan nyampur sama gajih itu kulitnya ikutan busuk. Ikutan busuk jadi muncul belatung gitu. Tapi biar bisa dipakai tuh dibersihin. Itu namanya disamak begitu. Nah ini hewan apa aja Ustaz? Semuanya. Semua hewan yang bangkai, baik dia dagingnya halal dimakan atau dagingnya tidak halal dimakan, ular, serigala, apalagi beruang, singa, macan, harimau. Kalau mati dia disamak itu kulitnya itu jadi suci. Semua hewan tidak terkecuali baru kita terusin bacaannya tuh. Illah kecuali jildal kalbi wal khinziri ya, kulitnya anjing illa jildal kalbi kecuali kulitnya anjing wal khinziri dan juga kulitnya babi. Kalbi itu anjing, khinzir babi. Wa ma tawallada minhuma dan semua hewan yang lahir dari keduanya. Anaknya kambing, anaknya anjing, anaknya babi. Wa min ahadihima atau dari salah satunya. Anjing kawinnya sama kucing misalnya gitu. Tuh yang lahir ngikutin hukum anjing tuh najisnya gitu. Babi kawin sama kambing misalnya. Anak kambing orang dikawinin sama babi, lahir tuh. Itu anaknya ngikutin babi gitu. Jadi ngikutin yang paling najisnya, yang paling buruknya. Itu semua kulit kecuali kulit anjing. Nah, kenapa semua kulit ini boleh jadi suci? Semua kulit hewan boleh jadi suci, tapi kalau anjing babi nggak boleh. Alasannya sederhana. Sebab anjing dan babi itu dalam mazhab Syafi'i namanya najis aini. Tahu gak najis aini? Najis aini itu najis seanjing-anjingnya. Jadi begini, kalau kita ke kebun binatang ada ngelihat harimau, ada ngelihat beruang, ada ngelihat apa namanya panda, ada ngelihat serigala mah kagak ada. Harimau gitu, ditanya Ustaz, itu harimau suci apa enggak? Suci. Emang kenapa kok suci? Karena hidup. Jadi semua hewan tuh kalau hidup suci. Semua hewan ini tidak termasuk anjing babi. Semua hewan kalau hidup suci. Kenapa dia suci? Karena hidup. Ntar kalau dia mati jadi bangkai, najis gitu. Jadi yang membuat hewan itu suci adalah hidupnya. Belatung, nyamuk tuh kalau hidup suci, semua hewan. Yang bikin dia jadi najis adalah matinya. Suci gara-gara hidup, ketika hidupnya hilang, yang membuat dia jadi suci hilang, ya hilang juga hukum sucinya, maka jadi najis. Tapi kalau anjing babi ditanya, Ustaz, anjing itu suci apa najis? Najis. Padahal anjingnya hidup. Kenapa najis Ustaz? Karena dia anjing begitu. Itu namanya najis aini. Jadi dia najis karena dia anjing begitu. Itu kita tuh suci apa najis? Kenapa najis? Karena dia begitu. Kagak macam-macam begitu. Ini kalau kita contohin kemarin. Ini air sedikit kejatuhan tai tikus lah, airnya dikit, airnya nggak berubah, cuman ada tai tikusnya. Kita bilang ini air najis apa enggak? Najis. Kenapa najis? Ada tai tikusnya.
Tapi kalau tai tikus kita angkat kan udah hilang najisnya. Hilang najisnya kita campur sama air yang banyak. Hilang udah. Sebab aslinya airnya kagak najis. Najis gara-gara kecampur sama tai. Nah, tapi kalau kecampur apa juga emang najis ya emang. Emang aslinya najis kan begitu. Anjing begitu. Jadi anjing tuh najis apa suci? Najis. Kenapa najis? Gara-gara dia anjing begitu namanya najis aini. Gitu. Apa sebab kita hukumi najis anjing tuh najis aini? Nih orang tuh sering ngedengarnya potong-potong. Jadi dianggapnya kalau kita bilang anjing najis tuh kita kagak demen sama hewan. Orang sahabat Nabi banyak yang punya anjing. Anjingnya buat berburu. Jadi hukum miara anjing sama anjing itu sendiri terkait najis sucinya beda masalah itu. Beda masalah. Kalau kita hukumin suci apa najis kan syariat yang kita jadi rujukan. Boleh miara apa enggak juga kan hukum syariat. Nah syariat beda ini. Hukum miara sama status hewannya. Kalau anjing kita katakan najis ini sebab begini. Dulu ada sahabat Nabi yang nanya kepada Nabi Muhammad SAW sebab dia punya wadah air dijilatin anjing begitu. Setelah wajah dijilatin anjing, nanya ini sahabat kepada Nabi, Nabi itu bejana saya dijilatin anjing mulu, boleh gak airnya buat saya wudhu? Kata Nabi, bang nggak boleh. Buang airnya, cuci bejananya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Di lain waktu ada sahabat Nabi yang lapor, ya Rasul, saya punya ember buat masak, buat wudhu, buat mandi, tapi tiap hari dijilatin kucing. Kucing minum mulu dari ember saya. Apa kata Nabi Muhammad? Innaha minat tawafina wa tawafat alaikum. Gak apa-apa. Kucing mah emang teman-teman kita kalau bahasanya gitu. Kucing hewan yang sering berkeliaran di antara kita. Kan ulama jadi ngukur. Kenapa kalau jilatan kucing kagak najis, tapi kenapa jilatan anjing najis gitu. Dilihat kan yang namanya air liur itu adalah air yang keluar dari tubuh manusia termasuk hewan itu kagak make berubah. Maksudnya emang badan Allah nyiptain badan hewan tuh begitu, termasuk badan manusia. Ada air matanya, ada air liurnya, ada air matanya. Yang makan apa kita kagak makan, kita tetap kalau nangis mah keluar air. Bener apa enggak? Biar kita puasa 7 hari kagak minum, tapi kalau nangis mah tetap air mata keluar. Benar apa enggak? Jadi tidak terpengaruh apa yang masuk ke dalam tubuh kita ada apa enggak. Pokoknya badan kita tuh diciptain ada ludahnya, ada air liurnya, ada air matanya, ada keringetnya. Orang biar kagak makan kalau lari sepanjang 1 kilo tetap keringetan keluar itu walaupun dia kagak makan. Tapi itu berarti bahwa air liur tuh keluar, emang dasar tubuh orang tuh begitu, tubuh makhluk begitu. Tapi ada yang keluar dari tubuh hewan termasuk tubuh manusia, makanya berubah dulu. Awalnya telur, bulat, putih, ada kuningnya, masuk ke dalam tubuh. Digiling sama kita punya gigi, masuk ke usus besar, diolah, keluar lagi apa enggak? Keluar lagi enggak itu telur? Keluar lagi, cuman bentuknya telur apa enggak? Udah berubah. Berarti ini keluar setelah melalui proses perubahan. Yang merubah ini nih. Allah punya nyiptain badan kita bisa ada mesin buat ngolah makanan. Yang keluar dari perubahan itu dihukumi najis. Kenapa? Sebab udah berubah. Berubahnya jelek. Awalnya kangkung ijo-ijo, keluarnya kuning. Mana bau, mana dipegang kagak enak. Kan ya. Awalnya bagus karena ada proses perubahan dari bagus ke buruk, maka ini najis. Tapi kalau air liur mah kagak make berubah, maka dia karena tidak melalui proses perubahan,
air liur itu hukumnya sama seperti badannya. Kalau badan kita ini dihukumkan manusia suci, hidup mati manusia suci, maka air liur kita suci. Itu kucing badannya suci karena hidup, maka air liur yang keluar itu juga suci. Kalau anjing dihukumi sama Nabi air liurnya najis, berarti kan sebadan-badannya semua najis, benar apa enggak? Begitu narik kesimpulannya. Sebab air liur ini keluar tidak melalui proses perubahan. Kalau melalui proses perubahan kita sepakat najis. Tapi air liur ini kagak make berubah. Emang begitu badan Allah ciptain. Kalau air liur dihukumi najis, berarti sebadan-badannya itu najis. Sebab air liur keluar dari badan dia. Kalau yang dikeluarkan najis, berarti yang mengeluarkan juga najis. Begitu. Sebab ini air liur kagak make apa-apa. Emang begitu badan ngeluarin. Tapi kalau kotoran kan makan dulu. Orang kagak makan kagak ada yang keluar. Dirubah sama badan keluar begitu. Itu kenapa ulama Syafi'i bilang anjing itu najis. Bukan ngarang, emang Nabi Muhammad bilangnya begitu. Itu yang kalau dalam bahasa usul fikih namanya dalalatul isyarah. Nabi Muhammad kagak ngedetailin itu begini enggak. Cuman isyaratnya. Kalau air liur dihukumi najis berarti ini Nabi Muhammad mengisi isyarat. Lah kenapa kucing kagak najis air liurnya? Berarti kan ada isyarat tuh dari Nabi. Dicari itu ininya. Maka muncullah kemudian pandangan ulama Syafi'i bahwa air liur itu anjing itu najis. Kalaupun kita bilang yang najis air liurnya aja, itu kan air liur tuh nempel di mulut kan, segede-gede mulut air liur semua itu. Jadi pas anjing minum air minumannya nyampur najis masuk ke dalam. Kalau dia makan, yang dimakan nyampur najis masuk ke dalam, kan sama aja ujung-ujungnya. Bahwa sebadan-badannya najis sebab mulutnya ini, kalau kita bilang yang najis cuma air liur, kan begitu. Maka itu yang kita bilang najis aini. Jadi najis itu bukan karena apa, karena dia anjing. Tapi kalau miara boleh apa enggak? Boleh, namanya anjing mah boleh dipiara. Cuman kata Nabi Muhammad boleh miara anjing untuk tujuan berburu sama jaga hewan ternak atau jaga pertanian. Jadi secara syariat orang muslim tuh dilarang untuk miara anjing kecuali untuk tujuan itu tadi. Bahkan ada hadisnya. Manik tanah kalban ghairu kalbi masyiatin wa zar'in uqtutifa min ajrihi kulla yaumin qiraton. Kata Nabi, orang yang miara anjing tapi bukan anjing buat jaga ternak, bukan anjing yang dilatih berburu, bukan anjing jaga pertanian, Allah ambil pahalanya tiap hari seukuran 2 qirot. Ibadah orangnya cuman tiap hari 2 qirot hilang. Sahabat Nabi nanya, kirot apaan ya Rasul? Kirot itu segede gunung Uhud. Itu segede gunung Uhud. Jadi kalau mau miara anjing boleh. Cuman syaratnya sehari kudu ibadah seukuran 3 kali gunung Uhud. Biar kalau diambil 2 masih punya 1 kan begitu. Iya, kalau ibadahnya kurang, jatuhnya tekor itu. Tekor makanya itu. Jadi kita ini kan kita udah ikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah, kan salah satu maknanya bahwa kita itu harus mendahulukan apa kata Allah, apa kata Rasul dalam segala kehidupan kita nih. Kita mau dagang, ilmu dagang Nabi dulu pelajarin. Kita mau jadi pejabat, ilmu politiknya Nabi mulu kita pelajarin. Mau kawin, ilmu kawinnya Nabi dulu kita pelajari. Gitu. Jangan yang lain dulu baru dijadiin apa namanya? Jadi ilmunya Nabi itu dijadiin perbandingan. Enggak boleh. Ini kalau menurut barat begini, kalau menurut jangan. Ilmunya Nabi itu kudu jadi hakim. Yang jadi perbandingan tuh ilmu barat, ilmu timur, ilmu tengah. Terus gimana nih? Nah, ini ilmu timur nggak boleh sebab tidak sesuai sama ajaran Nabi. Tuh begitu jadi hakim. Ilmu barat nggak sesuai, nggak boleh sebab tidak sesuai sama ajaran Nabi. Ini ilmu tengah juga nggak sesuai,
nggak boleh sebab tidak sesuai dengan itu. Jadi ilmunya Nabi itu jadi hakim gitu. Jangan dia direndengin. Satu menurut Islam, dua menurut non Muslim, tiga. Jadi seakan-akan ini levelnya sama. Kagak boleh. Orang Muslim nggak boleh begitu. Orang Muslim itu harus mendahulukan apa kata Allah, apa kata Rasul. Ini kalau mau miara anjing boleh apa enggak? Tinggal lihat aja. Kalau kita jadi kepala keluarga begini, kita tinggal lihat aja. Dan kita syukur punya Nabi Muhammad tuh lengkap. A sampai Z ada contohnya. Kita mau jadi tentara, Nabi Muhammad ikut perang. Kita mau jadi guru, Nabi Muhammad ngajar. Kita mau jadi orang tua nih, jadi laki-laki, Nabi Muhammad punya bini, punya anak. Itu. Apalagi kita mau dagang, Nabi Muhammad dagang. Apalagi kita mau jadi anak yang soleh, Nabi Muhammad punya orang tua. Kan iya. Jadi kita mau nyontoh mah. Kalau Nabi Isa kan kagak kawin, kan kita mau nyontoh ilmu Nabi Isa bagaimana soal membangun keluarga kan kagak ada. Makanya kan kagak ada seminarnya tuh. Cara membangun keluarga sesuai ajaran Isa Al-Masih itu kan kagak. Orang kagak pernah kawin. Tapi Nabi Muhammad lengkap, apa aja punya. Tapi bukan berarti kita ngerendahin nabi yang lain, kita menghormati. La nufarriqu baina ahadim minhum. Cuman kita ini kudu bersyukur udah punya Nabi Muhammad. Maka yang namanya A sampai Z urusan kita punya contohnya. Sampai orang jadi politik, Nabi Muhammad punya ilmunya. Belum diangkat jadi nabi umur 35 tahun kan Nabi umur 35 tahun belum diangkat jadi nabi, punya kebiasaan namanya uzlah. Ya, uzlah. Uzlah itu menyendiri. Waktu itu orang-orang kabilah Arab tuh, kabilah Quraisy tuh lagi pada ribut soal siapa yang berhak mindahin Hajar Aswad. Kan begitu. Kan ya, ribut itu 11 kabilah. Itu kalau bahasa kita tuh keren itu. Soalnya kalau kita yang mindahin Hajar Aswad, besok pagi tuh headline news depannya partai kita yang disebut. Gitu. Kan ya, partai fulan ketuanya memindah. Kan keren itu tuh, naikin elektabilitas itu. Kan. Akhirnya semua kabilah pengen, pokoknya gue yang mindahin. Gue yang mindahin, perebutan, ribut itu orang. Sampai kata Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, daripada ribut kita jangan beresin sekarang. Jadi kita tunggu sampai besok pagi, sebab ini Hajar Aswad posisinya di Masjidil Haram. Kata lihat siapa orang yang pertama masuk Masjidil Haram, dia yang berhak mindahin Hajar Aswad. Dari kabilah mana, kabilah itu yang berhak. Begitu. Dan Nabi Muhammad memang punya kebiasaan waktu itu uzlah. Memang menyendiri. Salah satu tempat uzlahnya di Ka'bah itu. Datang terbit matahari, yang orang lihat pertama kali di Ka'bah Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad yang suruh mindahin. Cuma Nabi Muhammad kan baik, nggak kayak politisi zaman sekarang kan. Dia baik. Ini biar kagak apa. Kan kalau orang zaman sekarang biarin pada ribut, enak nih elektabilitas kita naik. Yang dia kan turun. Nabi Muhammad kan kagak pengen pada ribut. Sorbannya digelar, Hajar Aswad ditaruh di tengah sorban. Ayo, ketua kabilah maju atu-atu. Waktu itu kan ada 11 tuh. Ada 12 kabilah. Ayo maju atu-atu, pegang. Masing-masing semuanya megang ujung sorban biar bisa mindahin barang-barang. Begitu. Jadi ilmunya Nabi, ilmu politik itu ilmu politik yang bikin damai. Kan begitu. Jadi apa aja kita jadi profesi Nabi Muhammad punya. Jadi hakim apalagi tiap hari Nabi Muhammad didatengin orang berperkara. Kan ya, yang satu ngaku ini, yang satu ngaku itu. Jadi Nabi Muhammad SAW punya. Nah, termasuk urusan miara. Jadi kita bukannya kagak cinta, emang kagak boleh miara kalau nggak punya kepentingan. Yang dibolehkan oleh Nabi kalau untuk kepentingan jaga ternak, kepentingan berburu, kepentingan jaga peternakan, termasuk min dalalatil iqtidanya boleh untuk jaga keamanan lingkungan. Jadi kepolisian, tentara dan sebagainya itu dibolehkan memanfaatkan anjing karena sama tujuannya, tujuan keamanan. Tapi kalau buat diajak tidur bareng, buat diajak makan bareng, anjing kalau diajak makan bareng lah, ntar anjing makan sama siapa? Kalau dia makan bareng sama kita, kan gitu.
Jadi bukannya kagak demen gitu, bukannya kagak cinta. Emang ya kita mah bilang najis sudah selesai sampai situ. Boleh miara? Ya kagak begitu. Tapi kalau ketemu anjing boleh? Ya boleh, namanya ketemu anjing masa kagak boleh gitu. Yang kagak boleh kan ketemu anjing, anjing ditendang tuh kagak boleh gitu. Kalau timbang ketemu doang, megang boleh apa enggak? Boleh megang anjing. Kan kita bilang anjing najis, bukan kita bilang kagak boleh megang. Megang boleh, yang namanya najis tuh boleh dipegang. Emang kalau kita kagak boleh megang najis, kita ceboknya bagaimana? Nah kan kita megang najis itu. Jadi najis ya najis, megang najis beda hukum. Megang najis kagak ada yang bilang haram. Megang najis, ini ada najis nih kita pegang. Kagak dosa. Cuman kita wajib cuci, gitu doang masalahnya. Ini najis kita pegang, nggak dosa. Ini wajib kita cuci. Jadi yang dosa itu kalau ada anjing kita lindes pakai motor, tuh dosa tuh. Tapi kalau timbang megang nggak apa-apa, cuman liatin tuh ada yang nyampur apa nggak keringet anjingnya, apa bulunya nempel, apa air liurnya nempel. Kalau kering sama kering kan aman tuh, anjingnya kering, tangan kita kering, kagak ada yang nempel, nggak ada masalah. Cuman kalau anjingnya habis lari-larian dia keringetan kita pegang, tuh ada tuh basa-basa dikit tuh najis nih belah sini nih. Itu jadi pulang ke rumah plastikin nih biar gak kemana-mana. Plastikin, bisa pisahin begitu biar gak kena kemana. Ntar yang ini dicuci begitu. Makanya ada orang nanya, saya punya kerjaan di penangkaran anjing Ustaz. Bagus, punya kerjaan daripada nganggur gitu. Tapi anjing Ustaz ya nggak apa-apa. Jadi besok kerjanya pakai baju hazmat, baju APD itu, atau baju kayak suster kayak dokter dah. Ngurusin anjing pakai baju itu, beres-beres ngurusin anjing lepas bajunya, jadi yang najis tuh baju itu bukan badan ente, kan urusan beres gak ada masalah. Zaman kapan tuh ada perempuan berhijab miara anjing, tapi yang saya lihat sih dia bukan miara anjing, dia tuh menangkar anjing liar. Jadi anjing-anjing di kampung tuh yang kagak punya dirawat ditangkar. Saya bilang justru penangkaran mah bagus. Sebab gara-gara ada penangkaran, najisnya kagak kemana-mana. Jadi fokusnya di situ kan cakep itu. Gitu, tinggal dibersihin begitu. Jadi jangan seorang Islam kagak demen banget sama anjing. Bukan. Orang Islam tuh taat sama syariatnya. Syariatnya bilang kagak boleh miara anjing kecuali dengan tujuan keamanan gitu. Kalau ketemu anjing di jalan mah ya kita kalau bisa assalamualaikum kita gitu. Cuma anjingnya kagak ngerti kan. Jadi itu kenapa kulit bangkai yang lain bisa jadi suci tapi kalau anjing babi enggak? Kenapa? Karena anjing babi najisnya najis aini, bukan najis li ghairihi. Kalau singa najisnya najis karena dia jadi bangkai. Karena kalau dia hidup dia nggak najis. Tapi kalau anjing babi hidupnya najis begitu. Kita terus ini sebaris lagi. Wa azmul maitati, dan tulang bangkai. Azmu itu tulang, wa sya'ruha, dan bulunya bangkai. Bulunya itu termasuk rambutnya, najisun, itu najis. Jadi Imam Abi Syujani pengen bilang, kita tuh cuman dibolehin manfaatin kulit doang. Kulit yang kita manfaatin kita samak jadi suci. Tapi kalau tulangnya jangan, itu najis. Rambutnya gimana? Rambutnya juga najis. Jadi yang boleh jadi suci gara-gara disamak itu kulitnya doang. Maka kalau ada jaket tuh, jaket kulit itu ya, kok ada bulu-bulunya. Kalau benar tuh bulunya dari hewan yang dari kulitnya itu najis gitu. Terus gimana Ustaz? Ya nggak gimana-gimana, tinggal potong aja bulunya, jaketnya dipakai, kan bulunya doang yang najis. Tapi kalau itu bulunya bulu sintetis, bulu palsu begitu, emang bulu buatan ditempelin dong ya nggak ada masalah begitu. Illal adami, kecuali manusia. Al adami ini manusia. Jadi semua yang tadi kita sebutin bahwa bangkai itu yang mati hilang ruhnya itu jadi najis, tapi bisa jadi kulitnya dimanfaatin tuh hewan. Kalau manusia enggak.
Lahirnya suci, matinya suci. Kalau kita ketemu ada tulang manusia, suci, itu bukan najis. Rambutnya manusia suci, begitu. Cuman kalau ada bagian tubuh yang terlepas dari badannya ketika dia hidup, itu kewajibannya dikubur. Kita punya bagian tubuh yang terlepas ketika kita hidup, jari misalnya, itu dikubur. Jangan dibuang, sebab bagaimanapun tubuh manusia ini punya kehormatan di sisi Allah. Maka karena punya kehormatan, jangan sampai digeletakin jadi makanan kucing. Itu kagak menghormati namanya. Bentuk penghormatannya dikubur. Makanya ari-ari itu bayi yang lahir itu dikubur. Gitu. Sebab kalau kagak dikubur jadi mainan kucing. Gitu. Ini bagian yang dihormati oleh Allah dalam syariat, maka kita juga punya kewajiban. Bagaimana cara menghormatinya? Disimpan busuk, kan ya? Dipakai kagak bisa, udah dikubur. Memang tempatnya dikubur. Bagian tubuh yang hilang ruhnya itu tempatnya dikubur, begitu. Termasuk apa namanya? Kuluk orang bekas sunat gitu. Kan ya? Tapi kalau zaman sekarang sih di apa namanya? Di laser, hilang itu kuluk, angus, udah kagak ada sisa. Kemarin saya nungguin anak saya sunat, kagak ada kuluknya, emang habis itu, udah tinggal baunya doang gitu. Kalau zaman dulu kan masih pakai gunting kan, masukin kelapa, kelapanya tahu diapain itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang sampai pembahasan wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah. Ini minggu yang akan datang, pekan pertemuan akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kejadian tadi disinggung seperti contoh saja langsung ayam itu menabrak mobil katakanlah, itu masih kelompok tuh. Kadang-kadang ada yang bilang sembelihan itu buru-buru, gimana seperti itu? Iya. Jadi ayam itu kalau ditabrak, dilindas, itu kan masih ada nyawanya. Kalau masih ada nyawanya, disembelih buru-buru benar supaya tidak jadi bangkai. Kalau dia dibiarkan begitu, nanti matinya jadi bangkai. Kalau jadi bangkai ya najis gitu. Jadi selama itu bisa disembelih, syaratnya masih ada nyawanya. Jangan kalau udah hilang nyawanya begitu kemudian disembelih, itu tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi selama masih ada hidupnya, masih ada nyawanya, yang kelindes cuman pahanya doang, nah, itu kan jalannya ngesot tuh, itu masih hidup tuh, potong, itu nggak jadi bangkai. Tapi kalau yang kelindes lehernya itu udah mati itu. Yang kelindes lehernya itu kelepek-kelepek tuh sisa apa namanya, sisa napasnya doang gitu. Jadi tinggal dilihat nih kelindesnya, kegencetnya di belah mana. Apa belah yang memang mematikan atau bagian yang tidak mematikan. Maka kalau bagian yang tidak mematikan berarti masih punya nyawa nih. Maka kalau masih punya nyawa, buru-buru disembelih supaya jadi suci, bisa dimakan. Tapi kalau dibiarkan mati ya jadi bangkai, begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Oh, topi. Oh ya. Pertama, jadi kalau dalam toharoh itu hukumnya begini.
selama tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa itu najis, jangan hukumi najis. Sebab aslinya semua benda di atas muka bumi itu aslinya suci. Selama tidak ada bukti bahwa dia najis, walaupun rada ragu-ragu, itu bukan najis. Kaidah umumnya semua benda yang ada di muka bumi ini suci. Itu kaidahnya. Selama tidak ada bukti yang kita lihat bahwa itu najis, berarti ini suci gitu. Artinya kalau kita ragu nih topik apa namanya kulit apaan nih, ya kan tinggal dilihat ada gak buktinya bahwa ini kulit babi misalnya. Kalau nggak ada ya enggak. Kecuali di itunya ada tuh mereknya pig skin. Iya kan gitu. Di kuning di apa? Ambasador, di Kuningan Ambasador tuh ada toko sepatu, itu raknya tuh dimerekin khusus pig skin gitu. Iya, jadi kayak enak kita. Oh ini pig skin nih, bukan apa namanya, bukan lemari kita nih gitu. Kita belah dulu. Apalagi di apa namanya Mall Taman Anggrek. Udah banyak banget kan gitu. Jadi insya Allah produsen-produsen kita tuh lumayan taat lah kalau soal itu. Apalagi zaman media sosial sekarang tuh kalau salah-salah dikit diviralin hancur mereknya itu. Iya makanya sekarang tuh pada taat bikin lemari khusus pig skin namanya, kulit babi gitu. Pokoknya gini, semua benda yang ada di muka bumi ini kagak usah nyari hukumnya, suci semuanya. Kecuali kalau ada bukti bahwa dia najis, nah baru kita bilang najis begitu. Kemudian yang kedua soal jadi ada kaidah itu namanya jafun ala jafin tohirun. Kering sama kering itu suci, itu kaidahnya. Kalau tangan kita kering, megang anjing, bukan bagian mulutnya, bukan bagian air liurnya. Bagian badan anjingnya kering, gak ada masalah. Anjing apa namanya? Karena tidak ada najis yang pindah ke tangan kita. Nah perpindahan najis itu bisa karena air yang dari tubuhnya. Maka kalau kering sama kering itu nggak ada masalah. Semuanya kering sama kering bukan cuma soal anjing. Yang udah kering juga sama nggak ada masalah. Tai cicak udah kering juga nggak ada masalah. Tai tikus udah kering juga nggak ada masalah. Begitu. Udah kering tuh beneran kering begitu ya. Bukan kering-kering lembek, bukan itu namanya masih basah. Jadi pokoknya kalau kering ketemu kering. Tapi kalau tangan kitanya kering, anjingnya keringetan, kepegang tuh basah, maka ini dicuci 7 kali. Bagaimana cara nyucinya? Cuci 7 kali bilasan. Yang paling enak tuh pakai tanah dulu. Jadi pakai tanah atau tangan kita yang najis saja langsung ambil tanah begitu, kemudian dikepal-kepal sendiri. Habis itu dicuci. 1, udah. 2, pakai gayung apa pakai air keran, pokoknya sampai 7 kali. Ukuran sekali 2 kali, ukuran semuanya sampai rata itu 1. Nanti 1 lagi 2, terus 1 lagi 3, begitu. Jadi apa namanya kalau megangnya kering dalam keadaan kering nggak ada masalah. Semua najis, baik itu anjing, kotoran, apapun, kalau kering sama kering tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau najis gitu. Kalau apa namanya? Kalau najis bendanya basah. Entah tangan kita yang basah atau najisnya yang masih hangat begitu, masih basah gitu. Oke? Ada lagi? Itu kan? Ya. Ada. Oh, kalau melihat kucing kelindes, sama, kucing itu termasuk apa namanya makhluk Allah juga. Maka kalau kita ngelihat dia kelindes mati ya kuburin aja. Jadi pokoknya setiap makhluk hidup yang kita tahu bahwa dia mati, ya kan? Apa dia hewan atau manusia, ya manusia dikubur. Kalau dia hewan ya sama kita kubur juga, gitu.
Dulu anak saya tuh miara kelinci. Banyak loh, kelinci kan zaman kapan tuh? Di sekolah kan pada jualan dia. Beli satu mati dikubur lagi. Beli satu lagi mati dikubur lagi. Mana kelincinya letoy gitu, ditinggal sebentar mati deh. Akhirnya tuh saya punya rumah ngontrak, punya lumayan gede ngontrak rumah itu halamannya banyak. Itu pohon-pohon apa hijau tuh ada bunganya. Orang kagak tahu tuh di bawah tanahnya banyak kelinci itu. Ada kali ada 4 atau 5 kelinci itu gitu. Jadi salah satu bentuk penghormatan terhadap badan yang hilang nyawanya itu dikubur begitu. Monyet dulu saya punya tetangga punya monyet tuh ininya di apa namanya buntutnya tuh digunting. Katanya kalau monyet buntutnya digunting tuh jadi nurut, kata begitu. Itu apa namanya orang nanya itu bagian buntutnya diapain Ustaz? Ya dikubur. Kagak usah iseng-iseng jadiin gantungan kunci. Itu najis. Kan bagian tubuh hewan yang mati kan najis. Itu kucing mati najis. Najis mau dimainin kan gitu. Itu dikubur gitu. Jadi kalau kita nemu ada kucing mati, itu bagusnya dikubur begitu. Kalau ditinggalin aja Ustaz, ditinggalin enggak, kita enggak punya kewajiban kok untuk nguburin. Ini mah cuma sebagai penghormatan aja. Kalau kita ninggalin aja begitu ya nggak ada masalah. Cuman kan jadinya tuh kelihatannya kagak apa namanya? Iya begitu. Tidak berperi kehewanan. Jadi secara syariat mah tidak ada dosa, tidak ada kewajiban. Cuman sebagai manusia kita punya rasa kasih sayang. Salah satu bentuknya ya kita kuburin begitu. Oke, yang wajib dikuburin kan orang. Kalau ada mayit kagak kita kuburin ya kita aja dosa kan begitu. Oke? Ada lagi? Ya, mana? Ini Mas Jaka lu. Terkait orang sekarang ini kalau sama anjing sama babi itu takut dimakan. Makan babi, makan anjing. Ya. Tapi kalau sama kamar mereka minum. Iya. Ini sebenarnya ya pertama tentu karena kebodohan banyak orang muslim terhadap hukum syariat. Jadi dia memang taunya kalau yang haram tuh anjing babi, tapi khamar dia minum begitu. Kan ya? Sama sebenarnya banyak orang-orang kita tuh taunya tuh ziarah ke makam Wali Songo. Tapi makam orang tuanya nggak pernah diziarahi. Itu kan juga sama. Prioritasnya keliru. Kita bukannya bilang kagak boleh ziarah, bukan begitu. Memang ada prioritas yang keliru dari kebanyakan muslim kita. Salah satu sebabnya ya karena kebodohan itu tadi. Keengganan untuk belajar dan alerginya terhadap perkara agama yang dibilang kalau kita ikut ajaran agama tuh jadinya kolot begitu. Padahal sumbernya orang bahagia itu ada pada agama. Di ujung ayat surat Al-Maidah itu yang ngomongin khabar Allah bilangnya apa? Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Khamr wal maisir judi wal azlam berhala wal ansab berhala. Azlam itu mengundi nasib, itu pekerjaan setan najis, jauhi. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kamu jadi orang yang bahagia, dapat kemenangan, dapat sukses. Maka kita pahami sebaliknya, orang-orang yang minumnya khamr, orang-orang yang mainnya judi, orang-orang yang nyembah berhala, orang-orang yang mengundi nasib, itu nggak bakal sukses di hidupnya. Dan itu bukti. Ada orang minum khamr itu gara-gara dia bahagia, kan enggak? Justru gara-gara dia susah minum khamr, akhirnya dia bahagia apa enggak? Dia makin susah hidupnya. Dia main judi, jadi makin susah. Sebab kuncinya tuflihun itu bahagia itu ada menghindari itu semua.
Nah kita kekurangan itu, orang muslim kita tuh kekurangan pemahaman soal itu. Sebab dari awal sudah diwanti-wanti bahwa agama itu mengarah kepada kejumudan, keterbelakangan, kolot dan sebagainya begitu. Padahal kan nggak begitu. Justru kita itu sangat mendukung adanya kemajuan ilmu, begitu. Adanya kemajuan teknologi kita dukung selama tidak menabrak kaidah-kaidah syariat yang ada, begitu. Jadi harus banyak belajar, apalagi. Iya. Jadi memang itu sering jadi masalah sebab apa namanya yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu jauh lebih berat nahyu anil munkar. Kalau menyeru kepada kebaikan, ngajak sholat, ngajak ngaji, orang kagak tersinggung itu, nggak tersinggung. Tapi kalau orang dilarang mabok-mabokan, orang dilarang main judi, wah itu susah itu. Makanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kagak bisa dikerjain bareng-bareng. Maksudnya nggak bisa dikerjain sendiri, kudu bareng-bareng. Ada bagian yang al-amru bil ma'ruf, ustadz, kiai. Ada bagian nahyu anil munkar. Nahyu anil munkar ya kalau dulu ada EPI kan ya. Dia emang bagiannya itu udah bagi-bagi tugas sudah gitu. Nahyu anil munkar tuh orang yang punya jabatan, tanda tangannya laku. Gitu. Sebab kalau bukan dari mereka kita kan nggak bisa, nggak punya hak penindakan kita. Makanya jangan dibilangin Ustaz tiba ngomong mulu, ngomong dong. Emang kerjanya ngomong Ustaz lah. Kalau Ustaz kagak boleh ngomong, RT mau ngajarin fikih emang. Kan kebalik itu. Emang ada tugasnya masing-masing gitu. Jadi bareng-bareng ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah generasi-generasi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi? Ya. Yang ada kayak kelas itu yang tadi yang kering ketemu kering itu itu najis. Kemudian kalau misalkan yang najis itu kering terus ketemu basah, nah itu adalah najis juga. Jadi kalau misalkan saya misalkan ya ada bocah nih kita sama bocah yang saya bigisnya udah najis lah gitu. Nah, kemudian dia kena tersalur kita gitu. Kita lagi minum-minum tersalur kita. Nah, kita lupa misalkan cuci lah gitu ya sampai kering. Nah, terus kita pakai buat sholat misalkan. Nah itu gimana Ustaz? Pertama soal jafun atau kaidah yang disepakati ulama, jafun ala jafin tahir. Kering ketemu kering itu suci. Sebab benda dianggap mutanajis itu kalau memang terkena perpindahan najis. Salah satu bentuk perpindahan najis itu kalau najisnya basah. Kalau najisnya kering ketemu kering itu enggak najis. Artinya najisnya tuh kagak pindah. Soal bahwa ini najis ya najis. Ini najis nih. Kemudian jadi kering. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i keringnya najis itu tidak membuat dia jadi suci, dia tetap najis. Cuman kalau kita kering, najisnya kering, nempel, maka kita ini kagak dihukumi mutanajis, begitu maksudnya. Tetap ini mah najis. Anjingnya tuh najis, kering, ketemu tangan kita yang kering, nggak napa-napa. Artinya tidak ada najis yang pindah, tapi status dianya najis tetap najis begitu. Kalau yang kedua soal apa namanya? Najisnya kan air kencing anak tuh. Nempel di baju kan najis tuh. Nempel di anak najis. Lama-lama kering. Kita lupa nggak sempat nyuci, sholatnya sah apa enggak begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i selama dia lupa mesah begitu. Tapi kalau kemudian dia ingat ada najisnya, wajib dicuci, sholatnya diulang begitu. Jadi wajib dicuci, sholatnya diulang sebab ini najis. Najis itu biarpun kering ya najis begitu. Najis biarpun kering tetap najis. Tapi ada kabar baik, yaitu pandangannya madhab Imam Abi Hanifah.
Imam Abi Hanifah bilang salah satu yang membuat najis itu bukan najisnya tapi benda kita. Salah satu yang membuat benda kita itu menjadi suci, tidak ada najis ketika najisnya itu kering dari baju kita, yaitu kena sinar matahari. Kalau nih saya bilang ini apa sorban kena kencing nih. Kencingnya kemarin, sekarang udah kering. Ini dalam mazhab Syafi'i tetap najis, harus dibasuh air, gitu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah, ini sorban yang kena kencing, dibawa kemana-mana jalan kena matahari kering, ini jadi suci. Sebab ain, apa ain? Benda najisnya kan udah hilang, udah nggak ada. Karena hilang udah nggak ada, maka ini jadi suci. Itu kata Imam Abi Hanifah gitu. Jadi sholat yang pakai baju dengan najis yang udah kering itu sah kalau dalam mazhab Imam Abi Hanifah. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Sebab satu-satunya cara untuk mensucikan najis ya pakai air. Makanya ada istilah najis hukmi. Najis hukmi itu najis yang kering belum dibasuh air itu namanya najis hukmi. Gitu. Jadi kalau apa namanya ngikutin mazhab Imam Syafi'i itu kalau dia ingat gitu ya sholatnya harus diulang, bajunya harus dicuci. Tapi kabar baiknya bahwa Imam Abi Hanifah tidak membatalkan sholatnya. Jadi saya kalau ditanya sama orang tuh cari ada gak pandangan yang memudahkan orang ini? Oh ada nih Imam Abu Hanifah, berarti nggak ada masalah, tidak ada masalah begitu. Kayak orang baru mau sholat nggak bisa Fatihah, kan kita bilang sholatnya kagak sah itu nggak bisa Fatihah. Cuman kata Imam Abi Hanifah nggak apa-apa nggak baca Fatihah. Yang penting baca ayat apa aja yang dia bisa. Dia bisa ditimbang Bismillah, Bismillah dia baca. Maka cari yang paling bisa memudahkan masalah orang tersebut. Gitu. Itu kaidah penting dalam materi berfatwa yang kita pelajari. Cari pandangan yang paling memudahkan masalah orang. Karena orang nanya tuh pasti susah, lagi susah. Kalau lagi susah jangan disusahin begitu. Kecuali emang kagak ada jalannya lagi. Maka cari pandangan yang paling membuatnya tidak kesusahan begitu. Itu salah satu pelajaran dalam materi fatwa dan al-fatwa wal istifta begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.